Makan sih sebenarnya, belum tengah hari juga, tapi aku mau makan. Nasi sebelah sini cuy. Sebenarnya ini yang aku ingin makan nih, karena tadi pagi baru beres masak ayam bumbu ijo sebenarnya, cuman ayamnya agak digoreng dikit ngabisin sambal, jadi saya bikin buat tambahan bumbu ayam. Tambahan bumbu ayam apa sih, ngomong apa sih, segitu cukup nggak sih? Satu lagi deh, ini di bumbu ijo ya. Aku bikin sambal ada kemiri ya, sambal kemiri mungkin judulnya itu. Aduh, blocking. Agak terang ya, kelihatan lumayan enak lah. Ini saya belum nyoba loh. Dan ini pakai sambal apa itu, semut. Waduh, semutnya udah ada, soalnya manis memang ini. Ada gula-gulanya gitu, agak manis. Saya tambahin gula soalnya. Ada yang suka nggak suka manis kan? Dan ini agak manis memang. Gulanya agak banyak. Ini dia. Berminyak ya, padahal nggak dikasih minyak loh. Jadi minyak dari kulitnya seperti biasa. Ini sambal hijau. Kenapa saya bikin? Ada ceritanya nanti, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran lah ya. Ada ceritanya kenapa saya bikin ini. Jadi sambal hijau gitu. Ceritanya saya punya, seperti biasa, ada yang harus cepat diselesaikan. Bumbu yang tuh udah mulai banyak yang kering seperti biasa. Jadi aku pikir, aduh dibikin apa ya. Dan kebetulan kemarin saya lihat video lama youtuber dari Hongkong, Andiker, yang memang kerjaannya makan-makan banyaknya kontennya, itu lagi masak bumbu ijo gitu loh, ayam bumbu ijo lah pokoknya. Waduh, kayaknya enak banget. Aku pikir, wah aku bikin itu aja deh, bikin itu saja. Jadi ini tadi ada semutnya, makanya aku harusnya tutup rapat gitu, nggak ada tutup rapatnya itu. Jadi aku bikin bumbu ijo, jadi cabai-cabai rawit yang buat gorengan itu saya bikin buat ini semua tuh, sisanya itu. Kita makan, udah ngeces duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sambil kita ngobrol ya, sebenarnya agak kurang gimana ya, kurang begitu semangat begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dicobain di awal pada saat masak berasa asin, tapi nggak terlalu asin banget, nggak, untungnya. Kemudian tambahin gula, dan itu kan jadi kayak penyedap ya, penyeimbang. Dan ini agak sedikit manis, tapi enak, manisnya manis gurih gitu. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat masak ini agak ditinggal-tinggal. Jadi ya gitu deh, ada yang gosong-gosongnya dikit, tapi nggak gosong yang pahit banget, enggak sih, enak. Jadi sambil ngobrol, intinya sih pengen ngajak ngobrol kalian sih. Sambil mukbang. Tapi nggak bagus ya sebenarnya ngobrol, makan sambil ngobrol gitu, nggak dicontohkan, nggak dianjurkan. Kesampan dulu sebentar. Wow. Ini enak banget. Ya Allah, jatuh. Ini diambil pakai nasi, cocol sambal ya, diemplok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang jatuh ternyata daging ayamnya. Ya teman-teman, belum lama ini saya baca artikel di Google. Seperti biasa saya suka ngecek-ngecek Google. Di beranda ada info apa yang lagi kekinian, yang lagi viral. Ya selain hal-hal yang tidak penting, biasalah konten-konten yang
Ya kadang-kadang ada sedikit drama-drama itu aku nggak terlalu gimana banget, sudah terbiasa sekarang ya, walaupun nggak bagus juga sih terlalu banyak gitu, hanya untuk demi konten. Tapi ya itu masing-masing lah ya, pemahaman masing-masing, karena memang kenyataannya masyarakat kita itu senang dengan hal-hal yang kayak gitu, yang berbau drama, gosip kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Dulu aku tidak menyadari itu, sekarang sudah mulai paham sedikit banyaknya. Tapi ya namanya hawa nafsu, kadang-kadang kita lupa khilaf. Maka disinilah pentingnya kita mencari teman yang tepat ya. Ini juga banyak pengalaman lah ketika kalian mendapatkan atau melihat seseorang, terutama aku ya, yang aku rasakan ketika kita salah aja bergaul, kita kayak yang tidak sadar ikut pola-pola orang lain, seneng bergosip, seneng hal-hal yang negatif, istilahnya kontraproduktif segala macam. Kalau kita salah memilih teman, maka yang terjadi adalah ya negatif, negatif dan negatif. Nah ini harus hati-hati, harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya artikelnya itu tentang seperti biasa ya, ceramah-ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat, dibikin artikel, dan saya baca di artikelnya bukan di YouTube-nya, karena memang di channel YouTube juga banyak ya ceramah-ceramah Ustadz Hadi Hidayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya nemunya di ceramah artikelnya tentang apa ya namanya tuh, tentang seseorang yang tidak layak dijadikan teman, bahkan untuk menjadi pendamping hidup dia tidak layak. Bahkan kata di artikel itu ya, dia tidak layak untuk dijadikan apapun. Apa itu? Dan itu ternyata ada hadisnya. Aduh, astagfirullahaladzim, kalian cari tahu lagi ya nanti, takutnya saya salah. Dan ternyata itu ada hadisnya. Intinya adalah orang yang berwajah dua atau bermuka dua. Misal dia datang ke kita ngomongnya apa, kemudian dia datang ke orang lain ngomongnya apa, dan ini bisa cenderung kayak nantinya ujung-ujungnya kayak mengadu domba, namimah kalau kata kita biasanya. Jadi macam nantinya adu domba ujung-ujungnya. Maka dari itu hati-hati dengan yang namanya bergosip, yang namanya interaksi dengan temen, ngobrol ngalor ngidul nggak sengaja gitu loh, tanpa kita sadari. Nah kalau kita bertemannya dengan orang yang positif, insya Allah akan imbasnya bukan hal negatif ya, positif juga outputnya gitu loh, hasilnya, produktivitasnya, insya Allah akan ada hal positif yang didapat. Tapi kalau kalian yang interaksi dengan seseorang yang cuman doyannya ngegosip, ngomongin orang, nggak tahu ujungnya kemana, yang sering saya temui adalah ujung-ujungnya cuy bertengkar, saling nyerang satu sama lain gitu loh. Yang ada ketika ada hubungan bisnis jadi pecah hubungan bisnis, yang tadinya ada hubungan persaudaraan jadi pecah persaudaraan. Dan begitupun ketika kita berteman dengan orang yang salah, yang saya lihat juga di orang terdekat saya, katakanlah keluarga, jadi susah maju cuy, susah maju, terkungkung. Yang ada abis aja, buru-buru maju. Jadi ini yang harus diperhatikan. Salah mengambil pergaulan teman, ya udah, lu kapan majunya cuy ya, salah aja lu milih teman, udah. Ya di sisi lainnya intinya diri sendiri pribadinya kurang begitu kuat sih ya, intinya itu sih. Nah ini yang ingin saya bicarakan, dan itu baru banget saya dapat artikel seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya sering temui adalah jadi bertengkar ujung-ujungnya. Ya istilahnya kalau kita lagi tinggal satu tempat, ngontrak lah katakanlah, bisa sampai diusir gara-gara adu domba ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya seperti itulah. Bukan hanya saya yang alami, tapi juga saya lihat ada di sekitar saya ada kejadian seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ustadz Hidayat, bahkan dia tidak layak untuk dijadikan apapun. Jauhi, hindari kalau bisa, intinya itu. Belum lama ini ya saya bacanya, jadi kalian coba cari tahu lagi, dan ternyata ada hadisnya, karena biasanya
Ustadz Hadi Hidayat itu kan kuat banget di hadis dan hafalan Al-Qur'annya, referensinya kuat banget soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. hmm. Saya juga harus sering-sering inget kalau harus baca bismillah gitu kalau makan, karena tanpa kita sadari juga ini alhamdulillah, ketika kita menyebut alhamdulillah, kalau nggak pakai jilbab ya, terutama kalau pakai jilbab udah identitas muslim lah ada. Kalau yang enggak, begitu muncul di video nggak ada bismillah, nggak ada tanda-tanda bahwa kita itu muslim, orang ngiranya bisa jadi dia muslim, mungkin minimal 50-50, tapi ya tidak sedikit yang mengiranya dia nggak pernah ngucapin bismillah, nggak pernah ngucapin kalau makan, misalnya lihat dia makan, atau misalnya nggak ngucapin alhamdulillah atau tanda-tanda bahwa dia muslim. Aku pernah ngalamin itu soalnya. Seorang youtuber yang tinggal di Cina karena menikah dengan orang Chinese dan baru tahu kalau dia itu muslim gara-garanya nonton, nggak sengaja lihat ada di bawah, scroll bawah itu lihat dia nikah dengan pakaian muslim, dan itu videonya 2 tahun yang lalu. Jadi ya bener-bener loh, aku jadi mengibaratkan seperti itu kalau Allah memandang kita, kalau kita tidak memperlihatkan identitas muslim kita, maka yang terjadi di sisi Allah pun kayaknya kita nggak begitu diakui kalau kita muslim ya. Logikanya ke sana kan. Jadi kayak gitu permainan logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati. Tidak ada salahnya kita saling ingatin ya. Jadi bagi youtuber yang kadang-kadang di kolom komentar ada kritikan segala macam, semoga aja itu menjadi hal yang positif, bukan hal yang negatif. Dan semoga teman-teman juga yang suka berkomentar juga positif, tujuannya niatkan positif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kita sama-sama outputnya positif semua, ya enggak? Positif semua. Ini udah habis. Oh, enak banget loh. Kayaknya pengen nambah, tapi nanti di off kamera aja kalau nambah. Tapi kayaknya enggak deh. Jangan terlalu banyak makan cuy. Enak. Ini enak. Sambalnya sambal apa ya? Kemiri gitu, ada kemirinya, dikasih kemiri sedikit. Persis dengan sambal buat pecel lele gitu. Ya ini enak. Gurih ya, pakai kemiri tuh gurih. Udah habis. Ini mau ditambahin dikit kayaknya, enak ini. Masih ada lauknya juga, masih ada sambalnya. Itu aja dulu. Kita sama-sama saling ngingetin, ini bukan untuk mengkritisi seseorang atau ingin menyerang seseorang, enggak. Ambil sisi positifnya bahwa kita harus belajar dalam kehidupan ini. Ada orang yang bermuka dua, yang datang ke kita apa, yang datang kemudian datang ke orang lain apa, yang menyebabkan perselisihan di antara kita, itu yang dikhawatirkan. Hindari gosip kalau bisa, sebisa mungkin. Kadang-kadang kita nggak nyadar menggiring ke sana, tapi kalau kita udah paham ilmunya, segera kembali. Wajar kalau kita agak melenceng dikit kemudian ingat dan kembali, itu lebih baik ya. Ya karena kita juga manusia dan manusia biasa. Oke? Terus belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah referensi kalian langsung cari tahu aja di Google atau dimanapun ya, banyak ilmu. Oke?